Halo anak-anakku semuanya, selamat pagi. Tetap semangat di dalam belajar online ya. Kali ini kita akan belajar yaitu mengenai PKN, yaitu tentang hidup sederhana. Hidup sederhana itu adalah hidup apa adanya ya. Tidak boros ya, kemudian tidak berlebih-lebihan. Hal yang berlebih-lebihan itu hal yang tidak baik dan tidak baik untuk anak-anak yang pastinya. Nah, oleh sebab itu kita akan membahas mengenai bagaimana hidup sederhana. Hidup sederhana itu adalah hidup bagaimana menggunakan segala sesuatunya dengan secukupnya saja, tidak berlebihan. Contoh ya, kalau tema 6 adalah membahas mengenai materi energi, maka anak-anak harus hidup sederhana dengan energi yang ada. Contoh di rumah energi apa? Di rumah ada energi listrik. Nah, kita manfaatkan energi listrik dengan secukupnya saja. Jika musim dingin, lebih baik tidak menyalakan AC atau kipas ya. Kemudian di rumah misalnya kalau di rumah misalnya anak-anak mau merebus air panas ya, itu kan menggunakan gas LPG. Kalau merebus air panas ya, kalau udah mendidih matikan, jangan sampai airnya kering dibiarkan aja. Itu juga kita harus menghemat energi gas LPG. Nah, apalagi yang di rumah, contohnya air. Nah, anak-anak kan suka ya dengan air. Kalau mandi kadang-kadang berlebih-lebihan ya, misalnya udah penuh biarin aja mengalir karena baru happy ya. Nah, tetapi kita harus ingat generasi kita berikutnya juga membutuhkan energi air, energi listrik. Oleh sebab itu kalau misalnya airnya di ember udah penuh atau di bak mandi sudah penuh, dimatikan ya. Nah, bagaimana menghemat energi di sekolah? Sama, kalau anak-anak di sekolah, kalau misalnya habis main istirahat, cuci tangan ya, cuci tangan. Setelah cuci tangan, kerannya dimatikan. Jangan habis cuci tangan langsung lari main lagi. Sering ibu lihat dulu seperti itu. Nah, kemudian saat cuci tangan kan ada sabun, ambil secukupnya, jangan sampai berbusa-busa sampai baknya penuh dengan busa. Wah, anak-anak sering main-main tuh. Itu namanya hidup boros. Oleh sebab itu, mari kita baik di rumah, di sekolah kita menjaga yang namanya hidup dengan sederhana, hidup dengan hemat. Supaya apa? Nanti untuk generasi akan mendatang ya. Kemudian kalau menghemat energi di sekolah, contohnya jika misalnya siang hari, matikan lampunya ya, karena masih ada matahari ya. Di kelas juga kelihatan jelas. Nah, kecuali kalau misalnya musim hujan di kelas gelap, baru kita nyalakan lampunya. Kemudian kipas juga, kalau misalnya musim hujan, ada hujan deras ya, kita matikan kipasnya. Tapi kalau misalnya panas ya, gerah, anak-anak boleh nyalakan kipasnya seperti itu ya. Kemudian di masyarakat ya, di masyarakat kita juga harus menghemat energi listrik. Misalnya di gardu kalau ada lampu ya, biasa di gardu-gardu ada lampu, anak-anak melihat oh siang hari kok masih menyala, ya dimatikan ya. Kemudian di masyarakat misalnya saat kerja bakti ya, misalnya menyalakan air cuci tangan juga harus dimatikan kembali jika tidak diperlukan, jangan dibuang-buang. Jadi dimanapun anak-anak berada, baik di rumah, di sekolah, di masyarakat, harus tetap memiliki prinsip hidup sederhana, hidup dengan apa adanya, hidup dengan mencukupkan segala sesuatunya dengan baik, tidak boros, tidak berlebihan. Nah, anak-anak, mari kita lihat LKS-nya. LKS halaman 28, mana yang merupakan kewajiban ya dari cara hidup sederhana. Ya, kemudian lihat LKS halaman 35 ya. Di sana dikasih keterangannya ya. Berilah tanda centang pada pernyataannya. Berarti di sana yang merupakan menghemat energi centang dan yang tidak hemat energi disilang. Jangan lupa dijapri ke wali kelas masing-masing. Tetap semangat ya, meskipun kita belajar daring. Anak-anak tetap berdoa di rumah supaya vaksin segera
diberikan sehingga anak-anak boleh kembali bersekolah dan ketemu dengan ibu-ibu ya. Doa ibu adalah semoga anak-anak di rumah dalam keadaan sehat, tetap diberkati ya, segala sesuatunya dicukupkan. Oke, tetap semangat di dalam belajar online bersama.